Hai, perkenalkan, nama saya Jeffrey Josia Lumantobing dengan nomor induk mahasiswa 190903179 asal dari Universitas Sumatera Utara. Dan kini saya berdomisili di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kali ini saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara dan saya mengambil kisah tentang patung Sigale-Gale yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi tugas mata kuliah modul Nusantara Universitas Negeri Gorontalo. Sigale-Gale sendiri merupakan salah satu patung yang cukup dikenal, yang bahkan sangat dikenal di Provinsi Sumatera Utara dan kini sudah mendunia. Mengapa mendunia? Karena sudah menjadi destinasi wisata untuk para turis-turis internasional yang sedang berkunjung di Parapat ataupun lebih tepatnya di Pulau Samosir. Di balik popularitas patung Sigale-Gale, ternyata ada kisah di balik patung Sigale-Gale itu sendiri. Zaman dahulu, cerita rakyat tentang patung Sigale-Gale ini ada dua versi ya. Tapi kali ini saya akan menceritakan salah satu versi saja. Jadi, patung Sigale-Gale itu merupakan patung yang dibuat oleh seorang pembuat patung yang bernama Datu Panggana. Datu Panggana sendiri memiliki mata pencaharian yang berasal dari membuat patung, di mana dia sudah memperoleh banyak keuntungan dari membuat patung sendiri. Jadi pada suatu hari dia berkunjung di sebuah hutan, berjalan-jalan melihat-lihat pohon yang ada di hutan. Ternyata dia menemukan sebatang kayu pohon yang wujud tinggi dan lebar diameter batangnya tersebut hampir menyerupai postur tubuh manusia. Kemudian, Datu Panggana tersebut memiliki ide untuk mengukir atau membuat pohon tersebut menjadi sebuah patung yang menyerupai seorang wanita yang pastinya berparas cantik. Kemudian, ia membuat patung tersebut dengan senang hati pastinya karena pohon yang awalnya berbentuk tidak memiliki ranting, tidak memiliki daun tersebut, kini telah menjadi patung wanita cantik. Hingga beberapa hari berlalu, patung tersebut kini sudah berwujud sempurna menyerupai seorang manusia yang berparas cantik seperti seorang wanita. Hingga kemudian ada seorang penjual atau pedagang yang bernama Baupar 33, di mana Baupar 33 ini merupakan seorang pedagang keliling yang menjual banyak barang dagangan, namun tidak hanya menjual satu barang saja. Hingga ia melintasi rumah si Datu Panggana ini, dia melihat patung tersebut dan ia mengenakan pakaian hasil dagangannya, pakaian daerah tersebut untuk dikenakan ke patung perempuan tersebut. Karena si Baupar 33 ini tertarik dengan kecantikan yang diukir oleh si Datu Panggana ini. Pada sore hari menuju malam, Baupar 33 kembali mengunjungi rumah si Datu Panggana. Dan ternyata pakaian yang dikenakan oleh Baupar 33 tersebut kini telah melekat di tubuh patung tersebut. Dan tanpa diketahui, ternyata dari atas ke bawah, bahkan kalung emasnya sendiri telah melekat di tubuh si patung tersebut. Karena keanehan tersebut, Datu Panggana pun meletakkan patung tersebut di hutan yang mungkin tidak jauh dari rumah si Datu Panggana sendiri. Dan Baupar 33 sendiri merasa kecewa karena barang dagangannya tidak bisa dikembalikan lagi karena telah lengket atau melekat di tubuh patung tersebut. Hingga beberapa hari berlalu, seorang dukun penawari yang bernama Datu Partoar melihat patung tersebut di tengah hutan. Dan kemudian dia berpikir bahwa bagaimana jika patung tersebut dia hidupkan menjadi seorang manusia yang bisa hidup sebagaimana manusia biasa. Kemudian, dukun penawari yang bernama Datu Partoar tersebut membawa patung perempuan cantik ini ke rumahnya dan memberitahunya kepada istrinya. Kemudian mereka menghidupkan patung tersebut menjadi seorang manusia dan memberi nama Nyai Manggale. Kemudian Datu Partoar setelah mengangkat Nyai Manggale sebagai seorang anak, kemudian ia menyelenggarakan sebuah acara besar untuk dalam rangka peresmian pengangkatan anak, yaitu Nyai Manggale sebagai anak mereka sendiri, anak perempuan mereka sendiri. Dan kemudian
Datu Panggana dan Baupar 33 mendengar berita tentang acara tersebut, dan mereka merasa sangat marah karena hal ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan mereka berdua. Ketahui hal tersebut, Datu Panggana dan Baupar 33 tersebut menghampiri rumah si Datu Partoar untuk memperdebatkan tentang hak yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Di mana Datu Panggana sendiri tidak terima akan hal ini karena dia sendiri yang membuat patung itu pertama kali. Dan kemudian muncul lagi argumen dari Baupar 33, dia mengatakan bahwa apabila tidak ada dia, mungkin patung itu tidak bisa secantik ataupun semenawan karena didukung oleh pakaian dan perhiasan yang diberikan oleh Baupar 33 tersebut, sehingga dia mengatakan bahwa dia juga memiliki hak untuk memiliki patung Nyai Manggale tersebut. Lalu kemudian Datu Partoar sendiri tidak terima akan hal tersebut karena jika tidak ada dia, mungkin patung Nyai Manggale ini tidak dapat hidup menjadi wanita cantik seutuhnya yang banyak dikagumi oleh semua pria di daerah tersebut. Melihat perdebatan yang cukup besar ini, masyarakat setempat membawa masalah mereka ini ke raja untuk menghadap kepada raja bagaimana solusi dari perdebatan yang tidak berujung ini. Dan kemudian raja sendiri tidak dapat menyelesaikan masalah ini karena mereka sendiri memiliki argumen yang cukup kuat untuk memiliki hak asuh si Nyai Manggale tersebut. Dan kemudian raja mengarahkan mereka untuk menemui Aji Bahir-Bahir, di mana Aji Bahir-Bahir ini merupakan salah satu petua yang cukup disegani di daerah tersebut, dan semua pendapat-pendapat dari si Aji Bahir-Bahir ini cukup dapat menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di daerah tersebut. Singkat cerita, Aji Bahir-Bahir kemudian telah bersusah payah mencari solusi bagaimana agar masalah ini selesai, dan kemudian dia mengatakan bahwa mereka masing-masing lebih baik memiliki peran terhadap Nyai Manggale ini, di mana Datu Panggana berperan sebagai tulang atau jika secara umum tulang ini dianggap sebagai paman, dan kemudian Datu Partoar ini sebagai bapak yang memiliki hak yang besar untuk mengasuh maupun mendidik si Nyai Manggale ini. Kemudian Baupar 33 berperan sebagai iboto atau yang kita ketahui sebagai abang atau kakak laki-laki. Setelah beberapa waktu, Nyai Manggale ini tumbuh menjadi gadis dewasa yang cukup digemari oleh banyak pria karena kecantikannya yang tidak memiliki tandingan begitu. Jadi singkat cerita, ada seorang pemuda dewasa yang sudah cukup matang yang bernama Datu Partiktik, di mana pemuda ini ketika bertemu dengan Nyai Manggale, dia langsung ingin menikahi Nyai Manggale dan mengangkatnya sebagai seorang istri secara resmi. Dan ternyata cinta dari Datu Partiktik ini ditolak oleh Nyai Manggale, dan kemudian dia mengambil jalan ilmu hitam, di mana membuat agar bagaimana si Nyai Manggale ini tertarik dengan dia, dan ternyata dia berhasil untuk menarik hati si Nyai Manggale tersebut. Mereka berdua menikah, Nyai Manggale dengan Datu Partiktik, dan mereka membangun rumah tangga bersama dan disetujui oleh orang tua, paman dan abang dari Nyai Manggale tersebut yang telah diputuskan oleh Aji Bahir-Bahir tersebut. Kemudian pernikahan mereka diselenggarakan secara besar dan secara meriah, dan diberitakan ke seluruh daerah bahwa Nyai Manggale sudah menjadi istri seorang pemuda yang bernama Datu Partiktik. Seiring berjalannya waktu, ternyata Datu Partiktik dan Nyai Manggale sendiri tidak memiliki keturunan hingga masa pernikahan mereka yang sudah cukup lama, dan hal ini membuat si Nyai Manggale jatuh sakit, dan dia mungkin merasa sedih karena dia tidak terima kenapa dia tidak bisa memberikan Datu Partiktik tersebut seorang anak. Mengetahui sakit penyakit yang dialami oleh Nyai Manggale ini, dan kemudian dia merasa bahwa sudah tiba masanya untuk dia pergi. Kemudian ia berpesan kepada Datu Partiktik, suaminya, untuk menemui Datu Panggane dan membuat sebuah patung yang berukuran sama dengan
Nyai Manggale sendiri, dengan tujuan apabila Nyai Manggale pergi nanti arwahnya bisa masuk ke tubuh patung yang dibuat oleh Datu Panggana. Karena apabila Datu Partiktik tidak memenuhi permintaan Nyai Manggale tersebut, secara terpaksa Nyai Manggale akan mengkutuk Datu Partiktik agar apabila dia menikah kembali nanti, dia tidak dapat memiliki keturunan dari istrinya yang apabila dia menikah nanti, begitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa patung si Gale-Gale merupakan patung yang dibuat untuk kematian seorang wanita yang tidak memiliki anak. Demikianlah kisah tentang patung si Gale-Gale. Kiranya teman-teman yang menonton dapat menambah pengetahuan tentang cerita rakyat Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih.